Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak banggakan, semoga anak-anakku ini sehat semua dan selalu diberikan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan selamat lagi untuk kalian belajar melalui daring atau pembelajaran melalui jaringan atau online. Nah, hari ini Bapak ingin memperdalam tentang bab 7, yaitu wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi ini bab terakhir pembelajaran PKN di semester 2. Insya Allah pembelajaran ini akan menuntun kalian agar paham hingga akhir semester ini, khususnya pelajaran PKN. Nah, sebelum belajar lebih lanjut, wawasan Nusantara ini adalah hal yang paling penting di Indonesia, karena dengan adanya wawasan Nusantara kita paham betul bagaimana keberagaman yang ada di Indonesia. Mungkin teman-teman kalau pernah belajar atau ada study tour jalan-jalan ke Taman Mini Indonesia Indah, itu adalah gambaran kecil tentang Indonesia, bagaimana beragamnya, budayanya, sosialnya, dan lain-lainnya. Nah, dengan keberagaman itu maka patut kita pelajari wawasan Nusantara. Ya, apa itu wawasan Nusantara? Oke. Nah, ini materi awal kita akan membahas tentang pengertian wawasan Nusantara. Nah, ini nih tuh ya, pengertian wawasan Nusantara ya. Nah, oke. Ada beberapa pertanyaan. Nah, apa sih wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara itu dipotong-potong menjadi beberapa kata. Secara etimologis ada kata wawasan, ada Nusantara. Nah, wawasan itu berasal dari kata wawas, dari bahasa Jawa teman-teman dan anak-anakku, yang berarti pandangan, tuh ya, tinjauan dan penglihatan indrawi yang bisa kita lihat menggunakan mata maupun hal-hal lain. Nah, jadi wawasan adalah pandangan, tinjauan, penglihatan, dan tanggapan indrawi. Nah, jadi wawasan Nusantara itu berarti cara pandang dan cara melihat. Sedangkan Nusantara itu berasal dari kata nusa. Nusa dan antara, Nusantara itu ya. Nusa itu artinya pulau, nih pulau nih. Dan kesatuan atau kepulauan. Antara itu menunjukkan letak antara dua unsur atau sekat-sekat atau antara di antara. Nah, jadi wawasan Nusantara itu secara terminologis dapat diartikan menurut Prof. Wan Usman nih, nomor huruf A ini adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Jadi secara mudahnya wawasan Nusantara itu bagaimana kita memandang, menyikapi perbedaan atau keberagaman yang ada di Indonesia. Ya, bagaimana kita memahami bahwa kepulauan atau perbedaan itu ada di Indonesia. Nah, kita perlu memiliki cara pandang yang dikenal dengan wawasan Nusantara. Ya, itu pengertiannya. Jadi wawasan Nusantara atau cara pandang terhadap keberagaman kenusantaraan. Oke. Nah, hakikat wawasan Nusantara ini yaitu adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh, menyeluruh dalam lingkungan Nusantara demi kepentingan nasional. Nah, kita memandang bangsa Indonesia dengan Nusantara merupakan satu kesatuan. Jadi, dengan wawasan Nusantara itu hakikatnya bahwa tidak ada yang dipisah-pisahkan, semuanya bersatu. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Dapat dikatakan persatuan bangsa dan kesatuan wilayah itu harga mutlak atau pasti ya. Nah, dalam GBHN nih di sini ya disebutkan bahwa hakikat wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatakan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Jadi unsur politik, ekonomi, sosbud, dan pertahanan keamanan itu tidak bisa dibeda-bedakan. Selama itu NKRI, maka wawasan Nusantara memandang itu kesatuan yang utuh, yang satu
tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah, makanya dengan wawasan Nusantara ini politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan itu disebut memiliki kesatuan dan keutuhan. Nah, adapun asas wawasan Nusantara itu, maaf ya tadi salah, asas wawasan Nusantara itu ada 6. Yang pertama ada kepentingan, yang kedua ada keadilan, yang ketiga ada kejujuran, keempat solidaritas, kelima kerjasama, dan keenam kesetiaan. Nah, komponen pembentuk atau asas ini diawali dengan kepentingan yang sama. Jadi kepentingan dalam wawasan Nusantara itu sama. Contoh nih ya, dalam hal kemerdekaan kita tidak mungkin bisa merdeka lepas dari penjajah tanpa ada bantuan secara fisik, material maupun moral. Ya. Jadi ketika kita ada yang mengadu domba, ada yang memecah belah, maka itu sangat tidak mungkin kita memiliki wawasan Nusantara karena poin pertama yaitu kepentingan yang sama. Kedua, keadilan. Kesesuaian pembagian hasil dengan adil, jeripayah, dan kegiatan baik perorangan, golongan, kelompok maupun daerah. Jadi keadilan itu aspek penting dalam wawasan Nusantara. Ya, awas, adil itu bukan sama rata, tapi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi ketika kepentingan yang sama sudah dilakukan, maka harus adil. Ya, harus adil, yang berarti pembagian hasil itu harus adil, tepat pada sasaran. Yang ketiga ada kejujuran, keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai realita. Jadi ketika mengedepankan asas wawasan Nusantara, ada poin ketiga yaitu jujur. Ketika jujur sudah dilaksanakan, maka itu sudah menghargai nilai keutuhan dan kesatuan. Ya, jujur itu penting. Yang keempat solidaritas, ini juga lebih penting. Ya, dalam membentuk wawasan Nusantara diperlukan kerjasama, mau memberi, berkorban, saling tolong menolong. Ini meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing. Jadi ketika budaya berbeda, bahasa berbeda, sampai hal-hal lain berbeda, tetap nilai solidaritas itu harus dijunjung tinggi. Ya, contoh nih, ketika kalian bekerja di luar daerah atau kuliah di luar daerah atau sekolah di luar daerah, nah maka solidaritas harus dijunjung tinggi. Bukan berarti beda daerah tidak saling menolong, tidak saling bekerja sama. Nah, maka dengan wawasan Nusantara kita harus mendirikan atau mengedepankan solidaritas. Yang kelima ada kerjasama. Kerjasama ini hampir mirip dengan solidaritas, ya. Tapi ini dalam hal berkoordinasi, saling pengertian, saling komunikasi, bekerja menggunakan kelompok, baik itu kelompok besar maupun kelompok kecil. Nah, yang terakhir ada kesetiaan. Ya, itu masih banyak di bawah. Nah, kesetiaan ini adalah asas wawasan Nusantara yang terakhir. Kesetiaan berarti adalah kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan negara Indonesia yang dimulai, dicetuskan dan dirintis oleh Budi Utomo tahun 1908, Sumpah Pemuda sampai dengan proklamasi. Jadi kesetiaan itu pembentuk yang luar biasa dalam memahami wawasan Nusantara. Jadi dari perbedaan, dari pemikiran yang berbeda juga, tapi warga atau founding father, para pendiri bangsa kita ini dapat memerdekakan bangsa Indonesia. Berarti itu dari kesetiaan mereka, bagaimana gigih dalam memperjuangkan kemerdekaan. Nah, maka dari aspek yang 6 tadi, yang pertama ada kepentingan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan yang terakhir kesetiaan, maka itu dapat membentuk wawasan Nusantara. Dan asas ini adalah asas yang penting yang tidak bisa dilupakan dalam wawasan Nusantara. Nah, ini video pertama mengenai pembahasan pengertian, terus hakikat, dan asas wawasan Nusantara. Ya, silakan jika ada yang mau bertanya dalam video ini bisa melalui grup WA, melalui perwakilan, ataupun di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.